bersama keluarga besar Persaudaraan Setia Trate Papua. Siap like, comment, and subscribe channel YouTube kita Humas SH Trate Pusat. SH Trate Jaya! SH Trate Jaya! SH Trate Jaya! Hanya satu. Bersama pengurus Persaudaraan Setia Trate Pusat dan juga Pamter Padepokan Agung. Silahkan like, comment, subscribe channel YouTube kita Humas SH Trate Pusat. Salam persaudaraan SH Trate Jaya! SH Trate Jaya! Bersama keluarga besar Persaudaraan Setia Trate Kota Semarang. Monggo like, comment, and subscribe channel YouTube kita Humas SH Trate Pusat. SH Trate Jaya! SH Trate Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Persaudaraan Setia Hati Trate atau biasa disebut Setia Hati Trate atau SH Trate berdiri pada tahun 1922 melalui tokoh perintis kemerdekaan nasional. Beliau adalah Eyang Harjo Utomo di Bumi Kandung Trate, Bilangbangau, Madiun. Menjelang 1 abad, 100 tahun kelahirannya, saat ini dari Krida Satriatama, areal Padepokan Agung, Persaudaraan Setia Trate Jalan Merak nomor 10 Madiun, telah hadir bersama kami. Beliau adalah Kang Mas Insinyur Tono Suharyanto, Sekretaris Umum Persaudaraan Setia Trate. Selamat siang, Kang Mas. Selamat siang. Juga hadir di tengah-tengah kita, beliau adalah Kang Mas Wijang Pranyoto M.Han. Selamat siang, Mas. Kang Mas. Beliau adalah Ketua 2, Koordinator Bidang Teknik Persaudaraan Setia Trate Pusat. Saat ini Mas Wijang dan Mas Tono perkenankan dalam rangka memperingati menjelang 1 abad 100 tahun organisasi yang kita cintai ini, mohon izin kami akan melakukan bincang-bincang eksklusif bersama panjenengan. Kita awali dari Mas Tono Suharyanto, yaitu beliau adalah Sekretaris Umum Persaudaraan Setia Trate. Kang Mas, saat ini sudah beredar banyak informasi melalui media sosial, bahkan juga surat resmi yang sudah dikeluarkan oleh pengurus pusat SH Trate tentunya terkait salah satu jenis kegiatan perlombaan dalam rangka peringatan 1 abad atau 100 tahun SH Trate ini. Mungkin untuk memperkuat informasi yang sudah beredar, Mas Tono selaku Sekretaris Umum bisa menyampaikan mungkin gambaran perlombaan ini apa saja, kemudian mungkin bisa disampaikan dibuka sejak kapan dan ditutup kapan dan sebagainya. Monggo Mas Tono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Seperti kita ketahui, pada tahun 2022 Persaudaraan Setia Trate akan memasuki usia 1 abad. Dalam rangka menyambut usia 1 abad SH Trate ini, kami khususnya di pengurus pusat sudah menyiapkan beberapa agenda dalam rangka mensyukuri bahwa Persaudaraan Setia Trate sudah berusia 100 tahun. Karena seperti kita ketahui bersama, 100 tahun adalah merupakan satu usia yang tidak mudah. Sehingga SH Trate boleh dikatakan satu usia yang sudah matang
dan di dalam menghadapi permasalahan yang ada, ini tentunya SH Trate semakin dewasa, dan harapan kita bersama Persaudaraan Setiati Trate ini di dalam perkembangannya semakin mendapatkan apresiasi dari seluruh warga masyarakat, dan tentunya keberadaan SH Trate di tengah-tengah masyarakat ini akan ada guna dan manfaatnya. Nah, di dalam menyongsong atau menyambut 1 abad SH Trate di tahun 2022, tepatnya pada bulan September, ini ada beberapa agenda kegiatan yang sudah disiapkan oleh pengurus pusat, salah satunya baik di bidang teknik maupun beberapa perlombaan yang terkait dengan rangkaian memperingati 1 abad Persaudaraan Setiati Trate. Adapun sayembara atau perlombaan yang sudah kita sampaikan kepada seluruh pengurus cabang, itu ada 5 lomba yang saat ini sudah diedarkan. Yang pertama adalah lomba desain logo 1 abad Trate Emas. Yang kedua adalah lomba cipta lagu himne Persaudaraan Setiati Trate. Dan yang ketiga adalah lomba cipta lagu wajib Persaudaraan Setiati Trate. Keempat adalah lomba desain monumen 1 abad Trate Emas Persaudaraan Setiati Trate. Dan yang kelima adalah lomba cipta jurus bela diri praktis. Nah, dalam rangkaian memperingati hal tersebut, salah satu di bidang teknik juga sudah mempersiapkan dalam rangka rangkaian kita akan menyelenggarakan kejuaraan internasional 1 abad Trate Emas. Salah satunya mulai hari ini, mungkin nanti dari Mas Wijang bisa menginformasikan rangkaian-rangkaian persiapan-persiapan yang sudah diselenggarakan, mulai dari penataran atau diklat pelatih wasit juri, karena sistem penilaian yang ada di SH Trate ini berbeda dengan apa yang sudah diselenggarakan di event IPSI pada umumnya. Terus yang kedua, kita patut syukuri bahwa kalau sementara ini kita hanya mengenal jurus baku tunggal atau perorangan IPSI, tapi di SH Trate juga sekarang sudah diciptakan, dan ini segera juga akan disosialisasikan dan akan dipertandingkan dalam rangkaian memperingati 1 abad SH Trate. Jadi secara garis besar seperti itu rangkaian-rangkaian kegiatan, dan ini sudah dibuka untuk lomba-lomba yang terkait saya sampaikan di muka tadi, dan bisa diikuti seluruh warga Persaudaraan Setiati Trate dimanapun berada. Dan harapan kita khususnya nanti pada saat menjelang 1 abad itu juga akan didirikan 1 monumen Trate Emas, yang itu ada rangkaian kirab budayanya juga. Dan ini mudah-mudahan kami mohon doa restunya, semoga rangkaian kegiatan yang akan kita selenggarakan mulai sekarang sampai nanti puncaknya pada bulan September ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sukses, sehingga Persaudaraan Setiati Trate bisa lebih berkembang lagi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Tono. Mas Tono tadi sedikit menyampaikan bahwa menjelang usianya 100 tahun tentunya organisasi SH Trate ini sudah matang, semakin dewasa dalam menghadapi semua dinamika yang ada. Kalau boleh saya sampaikan sedikit mungkin Mas, wajar sebuah organisasi yang sudah hampir 100 tahun tentunya tahun depan ya. Jadi insya Allah wajar menghadapi sebuah dinamika, dan alhamdulillah dinamika itu sudah kita hadapi bersama dengan semangat persaudaraan, dan alhamdulillah sudah tidak ada masalah, sudah clear dari beberapa tahapan yang sudah kita saksikan bersama, kita lalui bersama, gitu ya Mas Tono? Sepakat. Jadi SH Trate hanya ada satu, SH Trate Pusat Madiun. Siap, yang diketuai oleh Kang Mas Murjoko dan Mas Isubiantoro sebagai Ketua Dewannya. Terima kasih Mas Tono. Satu hal Mas Tono mungkin akan lebih ditegaskan, karena ini sebagai bahan informasi kepada seluruh keluarga besar SH Trate dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa perlombaan ini adalah sebuah rangkaian kegiatan awal. Jadi banyak kegiatannya nanti mulai start saat ini, yaitu dengan adanya sayembara atau lomba yang jenengan sebutkan. Kalau boleh kami pertegas, mungkin nanti bisa disampaikan Mas Tono, dalam rangkaian awal kegiatan
memperingati 1 abad SH Trate ini puncaknya adalah insya Allah 2 September 2022. Cuman di akhir penghujung tahun 2021 ini rangkaiannya sudah dimulai. Yaitu dengan yang jenengan sebutkan 5 sayembara atau lomba. Mungkin boleh saya tegaskan nanti dikonfirmasi oleh panjenengan bahwa pertama adalah lomba desain logo Trate Emas. Ini sudah dibuka mulai sekarang. Karyanya disampaikan terakhir 31 Desember 2021. Tentunya syarat dan ketentuannya sudah disampaikan melalui surat dan juga bisa dilihat di website resmi Humas SH Trate Pusat. Kemudian juga ada lomba Cipta Lagu Himne Persaudaraan Setiati Trate. Kemudian lomba Lagu Wajib Persaudaraan Setiati Trate. Kemudian lomba Cipta Jurus Bela Diri Praktis. Dan kemudian juga yang tidak kalah sensasional adalah lomba desain monumen 1 abad Trate Mas. Ini kalau saya dengar untuk lomba desain monumen ini hadiahnya 50 juta. Kemudian kalau dari 4 lomba yang saya sampaikan tadi dan disampaikan Mas Tono, hadiahnya total masing-masing jenis lomba 20 juta dengan pembagian hadiah juara 1 10 juta, juara 2 6 juta dan juara 3 4 juta. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan lomba ini sebagai awal kegiatan rangkaian kegiatan Trate Mas ini bisa terekspos dengan masif kepada keluarga besar persaudara-saudara dimanapun berada sehingga bisa ikut meramaikan kegiatan lomba ini. Begitu Mas Tono. Kemudian sedikit sebelum kami nanti melangkah ke Kang Mas Wijang, tadi Mas Tono juga menyampaikan ada beberapa rangkaian selanjutnya, diantaranya adalah pertandingan pencaksilat SH Trate Cup Nasional. Nanti Mas Wijang mungkin yang bidangnya akan menyampaikan lebih jauh. Kemudian sedikit Mas Tono, tadi ada gelar budaya, kirab budaya Nusantara. Kalau tidak salah itu adalah sebuah kegiatan pengambilan paku bumi dalam meli tanah dan air di seluruh Indonesia yang itu juga akan dikirap dari Papua, ujung timur Papua dan dari Aceh. Untuk dibawa ke Madiun sebagai landasan kursi. Betul Mas. Betul. Mungkin bisa disampaikan sedikit gambarannya Mas. Ya, jadi nanti dalam peresmian monumen itu salah satunya kita akan menyatukan jadi tanah-tanah yang ada di semua cabang kita kirap, kita satukan dan pusatnya nanti pada saat peresmian atau pembuatan tugu monumen itu disatukan sebagai bentuk perwujudan bahwa SH Trate ini ada dari Sabang sampai Merauke dan satu dalam naungan merah putih. Jadi ternyata pesan yang disampaikan bahwa keberagaman di Indonesia ini SH Trate ternyata juga mampu menyatukan keberagaman yang ada, baik suku, ras, agama, tradisi, budaya di seluruh penjuru Indonesia, mohon maaf, dari ujung timur sampai ujung barat ini di situ ada Trate dan SH Trate siap menyatukan dalam sebuah keberagaman. Dibuktikan dengan pengambilan tanah yang kita sebut dengan paku bumi itu ya Mas ya. Sehingga akan kita kirap dari ujung timur, dari ujung barat, monggo. Keluarga besar SH Trate tidak harus datang ke Padepokan ini untuk merayakan menyambut kegiatan Trate Mas, tapi bisa menyambut kirap jalannya paku bumi itu yang akan bertemu dari titik timur titik barat di Padepokan Agung SH Trate Jalan Merak ini. Begitu ya Mas Tono. Dan tanah itu informasinya akan sebagai pondasi berdirinya monumen SH Trate di Padepokan ini. Begitu Mas Tono. Terima kasih Mas Tono. Nanti kita lanjut sekarang beralih ke Kang Mas Wijang. Kang Mas Wijang, tadi sudah dibuka oleh Mas Tono, Sekretaris Umum, bahwa rangkaian kegiatan peringatan 1 abad Trate Mas ini salah satunya juga ada pertandingan pencak silat bela diri praktis. Mungkin ini yang membidangi panjenengan Mas. Mungkin jurus bela diri praktis ini yang akan dipertandingkan adalah untuk mengisi bahwa di hasil parluk yang ini ada departemen bela diri praktis. Begitu ya Mas Wijang, termasuk nanti mohon disampaikan kesiapan apa yang sudah dilakukan untuk kejuaraan SH Trate Cup Nasional yang akan diikuti oleh cabang-cabang di seluruh Indonesia dan bahkan dari luar negeri. Monggo Kang Mas. Matur suwun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan SH Trate Jaya. Saudara-saudara
warga Setia Trate dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya Wijang Pranyoto selaku Ketua 2 Bidang Teknik akan menyampaikan rangkaian kegiatan Setia Trate Cup menyongsong 1 abad berdirinya Setia Trate. Salah satu kegiatannya adalah pertandingan di berbagai kelas ditambah kelas bebas. Nah, itu Mas. Ada kelas bebas. Ada kelas bebasnya. Yang menarik. Kemudian nanti pertandingannya ini dimulai dari cabang masing-masing, Mas. Jadi tidak hanya langsung sini tidak, tapi dari cabang ke provinsi, dari provinsi terseleksi yang terbaik, mereka akan bertarung ke zona. Zona nanti pada puncaknya yang mencapai final akan hadir di sini. Berjenjang. Nah, berjenjang. Ya, berjenjang. Nah, sampai finalnya nanti akan di sini menjelang pelaksanaan peringatan 1 abad. Finalnya diharapkan di sini sehingga para jawara-jawara, para pendekar-pendekar Setia Trate dari mana saja, seluruh Indonesia bahkan cabang khusus yang mengikuti nanti akan bertemu di sini. Final di sini dan kita akan tahu siapa yang menjadi juaranya. Nah, dalam rangka mempersiapkan ini, pagi ini kami salah satunya ini ide segera membakukan 1 jurus baku perseorangan. Kita menggunakan tangan kosong, senjata belati, golok dan toyak. Termasuk ini yang akan dipertandingkan. Ya, ini yang akan dipertandingkan. Makanya akan kita siapkan 1 pelatihan kepada para pelatih di seluruh cabang di Indonesia dan wasit juri. Tentu saja menggunakan aturan yang dari Setia Trate. Tidak lepas dari induknya IPSI, tetapi ini khusus pertandingan yang Setia Cup nanti menggunakan peraturan ini. Sehingga kita memandang perlu untuk menyiapkan aturan sehingga para pelatih, para ketua cabang dimanapun berada memiliki pedoman dan pegangan yang sama. Nah, kemudian para atletnya juga diberi bekal yang sama. Jurus baku perseorangan ini, jurus baku tunggal perseorangan ini, idenya sejak almarhum Mas Maji sebenarnya. Berarti ini rencana. Iya, ini sudah idenya itu sudah sejak beliaunya. Almarhum Mas Sugeng ya. Iya. Karena dulu beliaunya hanya melihat kenapa hanya IPSI saja yang memiliki jurus baku perseorangan. Nah, saat ini menjelang momentum peringatan 1 abad, kita sebarluaskan dan kita pertandingkan nantinya, Mas. Nah, kita sedang menyiapkan nanti pada saat pelatihan penataran pelatih dan wasit juri, kita akan sosialisasikan gerakannya, kemudian contohnya, kemudian videonya untuk dipelajari. Cukup waktu 8 bulan untuk membentuk atlet-atlet daerah untuk bisa mulai mengenal jurus baku perseorangan Setia Trate. Semoga momentum ini makin lama makin berkembang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa nantinya. Sehingga Setia Trate memiliki jurus baku, 1 itu, yang kedua begitu dipertandingkan itu ada nilai jual, ada nilai artistik, ada nilai sportivitas yang bisa terstandarkan seluruh cabang-cabang di seluruh dunia. Mas Wijang, Kang Mas Wijang, di samping ini sebuah terobosan yang dilakukan oleh pengurus Persaudaraan Setia Trate saat ini, ternyata ini adalah sebuah cita-cita yang belum sempat terwujud almarhum Kang Mas Tarmadji Buyarsono pada waktu itu. Mungkin ini bisa sebagai hadiah menjelang 1 abad Trate Mas. Berarti kalau boleh saya tanyakan, Mas Wijang, bocorannya, pertandingan pencak silat seninya ini khusus yang pembakuan dari jurus Setia Trate ini, yang khusus tunggal atau nantinya ada ganda juga ada bergu? Sementara ini menjelang 1 abad, mewujudkan 1 jurus baku Setia Trate ini baru perorangan.
kedepannya harapan kita semuanya setelah ini tersosialisasi kepada seluruh cabang, itu akan memicu adik-adik warga berinovasi, menciptakan jurus-jurus lagi yang akan memperkaya persaudaraan Setiati Trate ini. Nah, tapi ya itu tadi, bahwa basic dasar penguasaan senam dan jurus itu sudah final dari dulu. Senamnya 1 sampai 90, jurusnya 1 sampai 36 untuk. Menarik ini Kang Mas Wijang. Berarti bisa dikatakan SH Trate tidak menjadi tamu di rumahnya sendiri ya ke depannya. Karena bukan berarti kita tetap berpedoman IPSI. Kita juga dalam satu pertandingan yang dilaksanakan oleh IPSI, kita juga siapkan dengan aturan dan baku penilaian secara IPSI. Cuman menjelang 1 abad ini, kita akan melakukan, SH Trate akan melakukan pertandingan pencaksilat laga yang orientasinya ada peraturannya juga berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh SH Trate. Kemudian untuk jenis pertandingan pencaksilat seninya, kita akan pertandingkan pertandingan pencaksilat dengan materi jurus baku pencaksilat IPSI untuk sementara ini untuk tunggal. Jurus baku perseorangan Setia Hati Trate. Oke, namanya berarti jurus baku perseorangan SH Trate. Ini bisa diterima oleh semua keluarga besar SH Trate tentunya. Dan ini sebelum Mas Wijang ini dengan timnya sebagai ketua 2 bidang teknik akan mensosialisasikan program ini adalah sebuah informasi awal, begitu nggih Mas Tono? Betul. Mas Wijang. Jadi kalau nanti 1 abad ini aja kejuaraan SH Cup yang akan diikuti oleh seluruh cabang di Indonesia maupun luar negeri, ini adalah sosialisasi awal. Jadi mungkin kalau boleh kami pertegas, mohon izin Kang Mas Wijang, bahwa sebelum pertandingan itu pengurus SH Trate yang dikomandani oleh ketua 2 adalah milik Kang Mas Wijang akan sebentar lagi akan melakukan sosialisasi apa yang beliau utarakan tadi melalui penataran pelatih wasit juri nasional yang akan dilaksanakan tahapan-tahapannya segera akan dimulai mungkin di awal bulan depan ya Mas ya? Ya. Awal bulan depan sudah start dengan konsep perwakilan per provinsi kalau tidak salah. Betul. Konsep dasarnya seperti itu. Tetapi ada juga karena provinsi misalnya Papua itu memiliki kekhususan, Mas. Mereka tidak bisa menjadi satu karena kondisi geografis dan transportasi. Sehingga kita dari pusat inilah hadir di tempat-tempat yang bisa mereka berkumpul. Ini untuk efektivitas kegiatan gerakan, transportasi, dan tentu saja kegiatan biayanya. Nah, dengan demikian ini fleksibel banget. Sangat fleksibel. Tapi pada prinsipnya bahwa setiap provinsi siap melaksanakan kegiatan penataran pelatih wasit juri dengan aturan yang akan jenengan sampaikan di forum itu menyambut pertandingan SH Cup. Nah, jadi kita siapkan dari sekarang wasit juri dan termasuk materinya. Begitu, Kang Mas Wijang. Sangat luar biasa. Jadi mulai bulan depan Persaudaraan Setiati Trate ini melalui ketua 2 bidang teknik yang dikomandani oleh Kang Mas Wijang akan melakukan penataran wasit dan juri setiap provinsi, tanda kutip ada tempat-tempat tertentu sehingga materi ini bisa tersampaikan kepada cabang-cabang, putusan cabang tentunya, juga kepada wasit jurinya karena aturannya aturan SH Trate. Begitu ya Mas? Berarti tidak tertutup kemungkinan wasit juri itu juga dari SH Trate ada yang memang betul-betul menguasai pertandingan penilaian dari IPSI dan ini juga tambah materi dari penguasaan untuk penilaian ala SH Trate. Begitu Kang Mas Wijang. Mas Wijang, mudah-mudahan kegiatan penataran wasit dan juri ini bisa segera terlaksana, aman, tertib dan terkendali sehingga kedepannya pertandingan SH Cup seluruh Indonesia bahkan luar negeri ini akan berpedoman dengan hasil itu. Dan kalau boleh saya tanya Mas Wijang, untuk kepengurusan di tingkat provinsi ini kan ada Perwabus, perwakilan pengurus pusat yang ada di provinsi. Mas Wijang tadi menyinggung bahwa pertandingan akan dilaksanakan setiap cabang. Cabang akan seleksi. Kemudian di pertandingan di tiap provinsi. Kemudian dipertandingkan melalui setiap zonanya. Kalau boleh saya tahu, biar dulur-dulur di SH Trate semua di seluruh paham, tahu Mas Wijang.
untuk 34 provinsi di Indonesia ini terbagi berapa zona rencananya nanti? Ini kemarin dalam rapat teknis pusat Perwapus di Palembang, kita sepakati ada 19 perwakilan wilayah zona. Nah, untuk itu nanti masing-masing wilayah zona itulah sebelum ke Madiun mereka menyelenggarakan. Dari mulai cabang, kemudian ada juga yang satu provinsi, 2 provinsi jadi 1. Pembagian itu berdasarkan hasil rapat. Kemudian Perwapus sendiri kemarin menyampaikan bahwa Perwapus itu kepanjangan tangan pusat ke daerah. Gitu Mas. Tapi dia bersifat koordinatif kepada cabang-cabang. Disinilah saya mengajak para pengurus cabang untuk aktif mulai sekarang menyiapkan atletnya, menyiapkan pelatihnya, menyiapkan wasit jurinya yang nanti akan kita bersama-sama menyepakati mengadakan pelatihan sehingga seluruh cabang di Indonesia memiliki standar yang sama. Tim teknis yang dari sini Mas, kita sudah menyiapkan personilnya, sudah menyiapkan dan melatih persamaan gerakannya, menyiapkan peraganya, dan menyiapkan filmnya. Harapannya ini bisa mempercepat sosialisasi, memberikan standar yang sama, sehingga berangkat ke sini mereka memiliki visi yang sama dalam gerakan. Nah, begitu Mas. Satu hal lagi Kang Mas. Untuk target pelaksanaan, mungkin ada prepare jadwal ini untuk penataran pelatih wasit juri ini awal bulan depan hingga bulan berapa. Mungkin setelah itu kan berarti cabang-cabang melakukan seleksi. Cabang seleksi di tingkat cabang itu bulan berapa. Kemudian pertandingan di tingkat provinsi bulan berapa. Kemudian pertandingan di zona, tingkat zona berapa sehingga puncaknya jawara-jawara perwakilan zona itu bertanding di Padepokan ini estimasinya bulan berapa, sehingga ini mungkin bisa sebagai patokan cabang-cabang bisa meng-create kira-kira jadwalnya demikian sehingga mereka bisa menghadirkan jawara-jawara di tiap cabangnya ini secara maksimal. Mohon terima kasih Mas. Kang. Jadi bagi Perwapus yang akan melaksanakan penataran, mereka sebagian sudah mendaftar. Mereka memberikan saran kepada kita kapan siap latihan, kita datang untuk memberikan supervisi latihan. Jadi yang mendaftar cepat, mendapatkan jadwal lebih awal, memiliki waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan, untuk persiapannya. Tapi batas waktunya memang kita akan mulai dari minggu pertama bulan Desember. Ini berturut-turut sampai kira-kira akhir Januari. Kalau ada lewat sedikit paling Februari pertengahan. Ini batas penyelenggaraan pelatihannya. Ini akan memberikan ruang dan waktu kepada masing-masing cabang untuk menyiapkan atlet dan penataran serta pelatihan intern mereka. Kemudian pertandingannya sendiri di zona nanti itu diharapkan selesai di bulan April. Bulan 4 ya? Bulan 4. Bulan 4, bulan 5 gitu. Pertandingan di sini? Pertandingan di sini menjelang Suro. Menjelang perayaan, kira-kira di awal Agustus. Demikian pemaparan dari Kang Mas Wijang terkait rangkaian kegiatan dalam bidang teknik yaitu pelaksanaan pelatihan wasit juri secara nasional yang targetnya Januari selesai. Kemudian bulan 3 berarti seleksi di tingkat cabang, di tingkat provinsi, bulan 4 di tingkat zona terlaksana seluruh nasional. Kemudian menjelang Suro bulan Agustus pertandingan jawara-jawara perwakilan zona itu akan digelar di Padepokan Ageng. Tentunya begitu. Ini adalah sebuah informasi awal bagi seluruh keluarga besar SA Trate dimanapun berada, termasuk seluruh cabang. Monggo dari sekarang menyiapkan atlet-atletnya secara fisik, teknik dan cara penilaiannya, menunggu penataran pelatih wasit juri di wilayahnya masing-masing. Demikian Mas. Betul Mas. Mas Tono, terima kasih
atas kehadiran, kesiapan jenengan untuk melakukan wawancara pada siang hari ini. Demikian juga Kang Mas Wijang yang dari Jakarta jauh-jauh menyempatkan hari ini bisa hadir di tengah-tengah kami. Mudah-mudahan apa yang wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami tim Humas SH Trate Pusat menyampaikan informasi yang benar, santun, bermartabat demi persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH Trate Jaya. SH Trate Jaya. SH Trate Jaya. Hanya satu SH Trate. Bersama keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Trate Kota Semarang. Monggo like, comment, and subscribe channel YouTube kita. Humas SH Trate Pusat.